Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fa'al hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Orang yang divonis masuk neraka itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Orang yang divonis masuk neraka itu jangan dikira mereka menerima dengan lapang dada. Orang yang divonis masuk neraka jangan dikira mereka menerima begitu saja. Mereka akan berusaha untuk membantah, untuk melawan keputusan itu dengan berbagai cara. Yang intinya mereka tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin Bapak rahmatullah, maka tema kita kali ini adalah tentang modus-modus ahli neraka agar mereka dibebaskan dari neraka. Yang tentu modus ini tidak ada yang berhasil, karena Allah yang Maha Adil telah memutuskan sesuai dengan keadilan, sehingga apapun yang mereka bantahkan sesungguhnya tidak ada artinya. Namun demikian, ini sebagai pengingat kita semuanya agar kita memanfaatkan kehidupan kita pada kesempatan kali ini, memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini sebaik-baiknya. Karena sungguhnya ketika divonis di akhirat tidak ada lagi pintu untuk menghindar darinya. Maka tema kita kali ini adalah tentang berbagai modus ahli neraka agar dibebaskan. Teriring doa, semoga kita yang hadir hari ini semuanya dan keluarga kita semuanya semoga senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dari musibah dunia, musibah akhirat, dan semoga kita semuanya kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin makullah, pembahasan kita ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang kengerian neraka. Mungkin kita sudah pernah dengar ayat-ayat yang terkait tentang kengerian neraka. Nanti coba kita eksplor diantaranya agar kita semakin takut dengan neraka. Insya Allah yang hadir hari ini semua rencana ke surga gitu. Apa ada yang rencana mampir dulu gitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah, syukur. Kenapa? Karena di akhirat hanya dua destinasinya. Kalau tidak surga, neraka. Maka kalau rencananya mampir dulu, berarti mampirnya kemana? Ya, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah berbagai cara yang mereka lakukan. Kemudian ini merupakan usaha yang sia-sia, yang merupakan pengingat buat kita agar kita mempersiapkan agar tidak terjadi penyesalan di hari kemudian. Hadirin makullah, bagian pertama adalah tentang kengerian neraka. Hadirin,
Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 7, Allah menggambarkan suaranya itu mengerikan, Pak. Suaranya saja, bayangkan. Ini bukan suara yang disiksa ya, suara yang nerakanya itu mengerikan. Monggo Pak, baca artinya. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar. Hadirin rahimakumullah, lihat ayatnya ini. Dalam kalimat yang digunakan di ayat ini, Allah jawabkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Hadirin, diksi yang digunakan itu adalah ulqu. Lihat Pak, ulqu. Atau di ayat yang lain ulqiya. Apa itu? Dilemparkan. Dibayangkan, dilemparkan. Jadi mereka ini dilemparkan, Pak. Ahli neraka itu masuk neraka itu dengan dilemparkan. Kenapa? Karena mereka berusaha menghindar, Pak. Jadi jangan dikira kemudian orang masuk neraka itu baik-baik saja begitu. Ditanya malaikatnya, mau kemana Pak? Mau ke neraka jahanam, monggo lurus belok kanan. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Dia akan berusaha lari dari kenyataan itu. Dia berusaha mencari jalan agar dia dibebaskan. Maka kalimatnya ulku atau kalimatnya lain ulkiya, dilemparkan, Pak. Entah itu bersamaan satu-satu, pokoknya dilemparkan, Pak. Hadirin rahimakumullah, maka begitu mengerikannya karena mereka ketakutan. Mereka mendengar suara yang mengerikan, syahiqa wa hiya tafur, dan mereka menggelegak ini. Hadirin rahimakumullah, selain itu di neraka dengan kondisi yang sedemikian ini tidak ada lagi tegur sapa, Pak. Tidak ada lagi tegur sapa. Monggo, Pak. Dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya, sedang mereka saling memandang. Baik. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai 11. Ini menunjukkan lagi-lagi betapa mengerikannya neraka. Mereka ketemu, Pak, dengan temannya di dunia itu, ketemu di antaranya. Tentu yang sama-sama di neraka begitu ya. Teman-temannya dilihat semua, oh ini sak komplek dulu. Oh ini dulu sak bestian gitu ya. Ketemu di situ, Pak. Tapi nggak ada yang jemaah masjid salam, nggak ada, Pak. Aman insyaallah ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketemu di antara mereka. Tapi tidak ada yang saling sapa menyapa. Saking tegangnya, Pak, situasi mau divonis, saat vonis saking tegangnya, Pak, sudah. Nggak bisa lagi sapa menyapa, nggak ada lagi. Jadi di akhirat itu situasinya sudah sangat menegangkan. Ya. Sudah dengar suara neraka, sudah saling bertengkar antara mereka, saling menyalahkan begitu, dan seterusnya, Pak. Ya Allah, ini merupakan sebuah keadaan di akhirat. Apalagi mereka yang sedang divonis ya masuk neraka. Dalam tafsir Al-Muyassar jelaskan demikian, Pak, terkait tentang masalah ini. Monggo, Pak. Seseorang kerabat tidak bertanya kepada kerabatnya tentang keadaannya, karena setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Hadirin, surat Al-Ma'arij ini menggambarkan tentang kiamat, Pak. Awalnya itu, kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan betapa mereka ini nggak mungkin saling sapa karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, tentu khususnya lagi bagi mereka yang divonis neraka tadi, sudah nggak sempat lagi, Pak, ngobrol, nggak sempat lagi, karena mereka sudah
mengetahui ini adalah hari penentuan, ketika diputuskan tidak bisa lagi dibantah begitu. Hadirin makullah, ini merupakan sebuah kenyataan yang mungkin tidak hanya mengerikan tapi sangat-sangat mengerikan ya. Jadi pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nuy yughni. Matur nuwun, jazakumullah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan antar kerabat nggak bisa saling sapa, Pak. Kalau tadi saling antar teman barangkali mungkin anggaplah bisa lupa, bisa ini kalau kondisi di dunia kan. Kalau kerabat lebih dekat lagi, ini tetap nggak bisa saling sapa, nggak bisa sudah. Maka ini merupakan sebuah kondisi yang kayak apa ya? Mungkin jangan gambarkan kayak apa. Kalau kita di bis desaan itu masih sempat nyapa teman nggak? Sempat masih ada ya, di bis desaan berdiri semua, itu ketemu teman masih sempat nyapa enggak? Sempat. Nah, berarti belum seserem itu, Pak. Itu belum seserem itu sih. Apa? Mau antri tiket nonton bola misalkan ya, duwesaan gitu. Masih sempat nyapa teman enggak? Masih. Nah, berarti belum seserem itu, Pak. Ini sampai enggak sempat menyapa. Karena apa? Saling sibuk dengan urusannya masing-masing. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ini merupakan kondisi yang sangat dahsyat begitu, sehingga sampai-sampai tidak bisa saling sapa di antara mereka. Nah, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, lantas bagaimana upaya ahli neraka ini? Berbagai upaya yang mereka lakukan ini seperti apa? Apa yang mereka lakukan dengan kengerian seperti itu? Ya, banyak ayat yang lain, Bapak Ibu. Tidak kami eksplor semuanya. Ini adalah begitu menggambarkan begitu dahsyatnya neraka ini. Siksanya sudah sedemikian dahsyatnya sehingga tidak satupun orang mau memasukinya. Ya. Hadirin, apa yang mereka lakukan? Para ahli neraka ini, di antaranya yang dilakukan adalah mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam. Hadirin, Allah menjelaskan ini dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 11. Monggo. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Hadirin, mencari kambing hitam itu apa tujuannya coba? Agar vonisnya dikurangi, minimal kan gitu kan? Minimal dikurangi. Syukur-syukur gak jadi kan begitu. Bayangkan jadi kan misalkan ada anak, misalkan ini anak nyuri sandal di depan, terus kepegang, ayo nyolong sandal ya. Kan dia biasanya nyari kambing hitam kan. Oh sana sekolah Pak ini kalau arek kanca kula sing mlayu kalau arek lho. Nyari kambing hitam dia. Apa tujuannya? Agar nggak jadi divonis gitu kan? Minimal berkuranglah vonisnya. Maka ahli neraka itu begitu juga Pak yang digunakan. Mereka berusaha mencari kambing hitam. Hadirin wa rahmatullah. Tanya kira-kira siapa yang berpotensi dikambing hitamkan oleh mereka ini? Ada 5 Pak dalam ayat ini. Ada 5 yang berpotensi di kambing hitamkan. Siapa itu? Yang pertama adalah anaknya. Anaknya. Ini pernah kami terangkan khusus 5 golongan yang berpotensi menggagalkan surga kita. Itu ada sendiri temanya insyaallah kawan-kawan. Itu 5 pihak Pak. Siapa? Anaknya. Maka hubungan anak dengan orang tua ini, hati-hati Pak. Kita dengan orang tua kita saat ini, kalau kita ada hak beliau yang belum selesaikan. Karena bisa jadi kalau sampai kemudian ada yang masuk neraka, na'udzubillah ya, maka yang disalahkan pertama adalah anaknya. Ini ayatnya. Bibani. Dia tidak segan-segan mengatakan,
Ya Allah, jangan salahkan aku, tapi salahkan dia tuh, anakku tuh. Jadi bayangkan ini begitu seremnya kondisinya. Jadi jangan dikira kalau kemudian orang tua masuk neraka, dia langsung mencoba menghindar. Ya Allah, dosa apa saya ini? Kamu masuk neraka karena kamu korupsi. Apa dia langsung mengakui? Enggak. Dia berusaha menghindar. Seakan-akan begini Pak kira-kira jawabannya itu. Ya Allah, itu bukan salah saya itu. Itu terpaksa karena tuh anak saya tuh penjaluan wakeh, kan? Ikut pelatihan, ikut kursus, ikut apa wakeh, nggak cukup duit, akhirnya nyaut mesin ketik, nyaut apa? Laptop kantor. Ya Allah. Dia tidak segan-segan menyalahkan anaknya. Bayangkan hadirin. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah pasangannya. Wasahibati. Hati-hati Pak. Ibu hati-hati. Pasangan kita jangan dikira baik-baik saja sekarang ini. Sekarang ini alhamdulillah baik-baik saja kan. Dia akan bisa jadi musuh loh. Kalau tidak kita antisipasi hak-haknya hari ini. Misalkan di antara mereka salah satunya masuk neraka. Waduh. Itu seorang istri masuk neraka misalkan, kemudian ditanya, kenapa masuk neraka ini? Karena kamu tidak nutup aurat. Dia jangan dikira langsung mau Bu. Dia jangan dikira langsung mau Pak. Misalkan dia mengatakan, ya Allah jangan salahkan saya ya Allah, salahkan suami saya tuh. Dia itu bolak-balik keluar kota, keluar negeri, kalau pulang nggak pernah oleh-oleh kerudung. Nah, kan? Nyalakan suaminya Pak. Nggak nyambung juga sebenarnya, tapi ya apapun dia akan ungkapkan Pak, karena dia ingin menyalahkan suaminya. Yang ketiga siapa? Saudaranya. Wa sahibati wa akhih. Hati-hati dengan saudara-saudara kita Pak. Maka selesaikan hari ini urusan saudara kita. Ini ayatnya ada di sini semua. Ayat 11, 12, 13, 14. Ya, jadi ini hati-hati Pak saudara kita. Maka sempatkan mengingatkan saudara kita. Mungkin saudara kita di antara saudara kita, adik kita, kakak kita, mungkin ada yang sekarang ini sedang dalam kubangan kesyirikan misalkan, dalam kubangan riba misalkan. Na'udzubillah. Maka sebisa mungkin ingatkan sekarang Pak, mumpung belum di akhirat kita dituntut. Ingatkan sekarang semampunya, tentu dengan cara yang jenengan lebih tahu lah caranya. Kan itu saudara kita, kakak kita tahu ciri-cirinya. Kakak kita itu kalau di WA itu nggak responnya kalau didatangi ya, merasa lebih tua, datangi silaturahim, sempatkan silaturahim untuk apa? Mungkin menyelesaikan masalah beliau. Adik kita misalkan, kan jenengan lebih tahu caranya. Maka selesaikan sekarang. Kenapa? Karena ini loh, di akhir akan terjadi seperti ini. Saling menyalahkan, kan? Adik kita misalkan, oh adik kita ini kan kita lebih kenal dengan dia. Oh dia biasanya dia senang kalau diajak rujaan misalkan, kan? Kenapa enggak? Sekali waktu telepon aja. Wah ini adik kita terindikasi riba misalkan, sudah telepon. Dok, besok minggu nganggur ah? Ya nganggur Mbak Yu ini. Nang omahai, masmu gak ono arek kan kabeh rekreasi. Ayo ke rumah. Lha apa? Rujaan. Nah, gitu aja sudah rujaan. Undangannya rujaan. Nyampe di rumah dilus-lus kegere gitu ya. Sambil ditanyai. Kabare kok adek utang duit anakan barang. Bener apa ora? Wah iya Mbak Yu. Ra oleh ngene iki, haram. Sampeyan ngerti, dosane riba iku ada 70 tingkat lebih. Yang tingkat paling kecil itu seperti seorang anak berzina dengan orang tuanya sendiri. Dosanya gede ora? Oh, memang gede nih. Oh. Sampeyan kok pinter malah Mbak Yu. Ya iyalah ngaji nang ngene. Wis Masyaallah. Nasihati Pak. Karena itu bisa jadi apa? Dia menuntut kita kalau tidak kita nasihati hari ini. Baik. Terus siapa lagi? Jadi anak, pasangan, saudara, siapa lagi? Teman. Nah, teman, komunitas, bestie itu Pak, hati-hati tuh.
Bayangkan kita punya komunitas apa? Misalkan komunitas goes misalkan ya. Komunitas goes. Nah, mati sendiri. Oke. Padahal tanggalnya masih muda Pak ya, kalau sudah mati sendiri gimana ya? Apa ada hubungan dengan tanggal? Baik, tidak apa-apa. Belum saya geser ke chat. Baik, hadirin, maka teman-teman kita Pak, hati-hati, misalnya kita punya komunitas. Salah satunya masuk neraka, itu jangan dikira kemudian nggak nyalakan kita loh Pak. Kita berpotensi akan disalahkan sama dia. Sekarang dia mengatakan, ya Allah kenapa saya dihukum? Karena kamu ninggal sholat dulu. Waktu goes kamu dulu nggak sholat. Duhur alasan, pegel, asar, bablas. Loh ya Allah jangan salahkan saya saja ya Allah, itu gara-gara ketua goes sih kalau sih nggak gelem no gitu kan. Nyalahkan ketua goes sih. Saling menyalahkan antar mereka Pak. Jadi dia tidak langsung mau itu. Makanya hati-hati Pak dengan teman kita. Kalau nyenang nyari teman dekat terutama, nyari grup-grup di WA. Loh kalau perlu Pak, grup-grup WA kita itu tanyakan Pak. Jangan misalkan di-invite masuk grup WA, tanyakan dulu. Mohon maaf, grup ini jurusan neraka apa surga ya? Nah, tanyakan dulu Pak. Kalau dia bilang jurusan neraka Mas, maaf ya kita nggak sejurusan, kita keluar aja dulu gitu. Jangan punya teman-teman tanyai, nanti Bu tanya-tanya, bestinya tanyai gitu. Nanti pulang dari sini tanyai, Ti, kan besti panggilnya Ti ya. Ya apa, kita ini sejurusan ke surga apa enggak gitu kan. Ya jurusan, oke pertahankan bestinya gitu kan. Tapi kalau ternyata Mbak Yu aku rencananya mampir-mampir di sini, sepurane kita nggak sejurusan dari kita. Mending sudah pisah aja. Ya. Kenapa? Di akhirat ini menjadi permasalahan Pak. Loh, andai nanti kemudian diputuskan dalam keadilan Allah itu kita nggak terbukti salah, itu urusan lain. Tapi ruwetnya ini loh Pak. Minimal ikut ruwetnya, dituntut sana, tuntut sini. Makanya diklirkan Pak, ketika di dunia ini. Wes, 3, 4 ya, 5. Yang 5 siapa? Manusia seluruhnya. Ini singkat-singkat karena memang ini nggak masuk tema ini sebenarnya ini, tapi tambahan penjelasan biar pirsa. Bahwasanya ketika di akhirat terjadi saling mengkambing hitamkan itu antar siapa? Orang tua sama anak. Pernah dengar hadis tentang orang tua gagal masuk surga gara-gara anaknya? Pernah ya? Itu juga kan Pak. Kemudian pasangan. Hati-hati Bapak Ibu, selesaikan kewajibannya mulai sekarang Bapak Ibu. Mungkin kewajiban apa? Didik mereka, nasihati mereka. Selesaikan sekarang, jangan tunda besok lusa. Kalau nggak bisa sendiri, ajak ke pengajian. Biar ustadz, biar kiai, biar asatidzah itu yang menasihati beliau gitu kan. Karena kewajiban kita di situ. Ibu juga begitu, hati-hati dengan kewajiban-kewajibannya, selesaikan sekarang Bu. Nanti ada orang laki-laki masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena kamu selingkuh, ya. Ternyata sang suami, lah itu tuh istri saya tuh jaluannya Ciangele. Sindir-sindir gak kena, digeret gak kena. Ya apa jaluk ini? Ya. Sudah Bu, biar Bu. Yang nggak ngerti biarkan saja, ya, biarkan saja. Maka di dalam rumah tangga kita jadilah apa? Saling mengkoreksi apa kekurangan kita, ya. Semoga keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah, ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah. Nih, tafsir Al-Muyassar menjelaskan seperti ini Pak tentang kambing hitam tadi. Monggo Pak. Orang kafir berharap seandainya dia bisa menebus dirinya dari azab hari kiamat dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, dan keluarga yang menaunginya, dan kepada mereka ia menisbatkan dirinya serta dengan seluruh manusia di bumi dan lainnya, kemudian selamat dari azab Allah. Nah, mereka berharap Pak mencari kambing hitam sebanyak-banyaknya itu agar dia terbebas dari vonis. Sampai di sini bisa dipahami betul Bu? Paham ya? Bahwa bisa dipahami ya sampai di sini? Baik. Hadirin Allah,
Jadi ini gambaran yang pertama Pak, mencari kambing hitam. Tapi ini gagal Pak. Nah, kalla innaha ladho. Ini dalam Al-Quran terusannya ayat tadi. Moga Pak. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya mereka itu adalah api yang bergolak. Hadirin, usaha mereka gagal Pak. Mencari kambing hitam gagal. Kenapa sudah? Allah sudah maha teliti, sudah sangat teliti. Jadi, loh kalau kasusnya itu si orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya itu, apakah berarti nggak teliti? Bukan. Vonisnya belum dijatuhkan, itu hanya orang tuanya siap-siap ke surga memang. Tapi ternyata kemudian ada tuntutan di antara makhluk adalah anaknya sendiri nuntut. Jadi si anak ini ditanyakan masuk neraka Pak. Orang tuanya masuk surga. Si anak nggak terima. Dia nyampaikan, ya Allah, saya masuk neraka ini, saya bersalah begini, bermaksiat begini, itu bukan gara-gara salah saya saja loh. Itu karena dulu orang tua saya tuh nggak perhatian sama saya. Beliau berangkat sholat jamaah, saya kongko-kongko di pos, nggak direken, nggak dipanggil, nggak diajak. Beliau berangkat ngaji, saya dibiarkan tidur, nggak digugah. Hadirin, maka tuntutan itu ternyata kemudian terbukti dan akhirnya orang tua ini gagal masuk surga gara-gara tentang anaknya. Ya. Hadirin Allah, tapi secara umum usaha-usaha tadi itu yang mengkambing hitamkan orang lain dari itu Pak, itu nggak akan berhasil Pak, karena keadilan Allah sudah sangat teliti. Hadirin Allah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, semoga kita yang hadir hari ini semoga terhindar dari musibah di akhirat dan semoga kita semua kelak bersama keluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, yang kedua adalah minta dikembalikan ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Monggo Pak. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, ya Tuanku, kembalikanlah aku ke dunia. Baik, hadirin, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Ya, ingin dikembalikan ke dunia. Mereka bahkan berjanji, di ayat yang lain itu berjanji akan beramal na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya. Dia janji, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar aja, sehari saja. Saya akan memenuhi hari itu, seandainya boleh balik, itu dengan kebaikan-kebaikan. Pokoknya saya akan beribadah, saya akan bersedekah seharian penuh deh. Ya. Dia janji begitu, Bu. Tapi nggak diterima sama Allah. Nggak, sudah. Kalau di ayat yang lain itu kan dia mau menyatakan minta kembali ke dunia itu karena alasan kurang cukup umur dulu. Kurang cukup umur. Sehingga Allah kemudian membalas dengan kalimat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Belum cukupkah dulu kesempatan yang Allah berikan padamu? Kok sampai sekarang mau balik lagi ke dunia? Seakan-akan dulu nggak cukup kesempatannya. Dulu nggak cukup dah. Kamu dulu dihidupkan Allah di dunia itu nggak cukup dah umurmu untuk amal soleh. Kok merasa pingin balik lagi ke dunia, gitu loh. Hadirin makullah, dia merasa kurang waktu, dia merasa kurang umur. Padahal masalahnya bukan kurang waktu, tapi masalahnya adalah memanfaatkan waktu yang bermasalah. Kita ini sebenarnya hidupnya sama Pak. Ahli surga sama ahli neraka itu sama-sama 24 jam. Betul teman-teman? Kan sama kan? Jadi yang ahli neraka sama ahli surga itu sama-sama 24 jam hidupnya Pak sehari. Orang sukses sama orang bangkrut di dunia ini itu kan sama-sama Pak 24 jam. Apa bedanya coba antara mereka ini? Orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki kinerja tinggi dalam perusahaan, ini urusan dunia lah ya. Dengan mereka yang
posisi bangkrut lah begitu lah, urusan dunia ini. Itu kan bedanya di mana? Bedanya di kinerjanya kan begitu, Pak. Kalau yang mereka yang punya effort tinggi, kehidupan dunia lebih sukses memang. Pagi sudah berangkat berdagang, ya kan? Sedangkan orang-orang yang kurang sukses dalam kehidupan dunia itu pagi tidur, ya kan? Bangun tidur terus mandi, tidak lupa itu kayak lagu. Artinya memang ya santai-santai begitulah, Pak. Nah, beda dengan yang mereka yang berusaha. Nah, itu urusan dunia saja sudah beda, Pak. Waktunya sama, pemanfaatnya beda, hasilnya beda. Akhirat juga sama, Pak. Makanya kita nih didorong untuk yang semangat untuk membangun akhirat kita. Sholat kita maksimalkan. Kemudian tambahkan sholat sunnahnya. Jangan lupa zikirnya, gitu kan. Dan kalau kemudian terus semua dibikin tidak sempat, ya tidak kaget, Pak, beda hasilnya nanti. Walaupun teman raket pun bisa beda hasilnya. Maka istilah kita perlu saling menasehati antar teman-teman kita. Kenapa? Mumpung di dunia. Kan harapannya kita berteman, bersahabat, berbesti-bestian dunia sampai akhirat, betul nggak? Harusnya dunia sampai akhirat. Jadi ketemu lagi di akhirat. Sama, Pak, putra-putri kita, mari kita nasihatkan. Nggak ada lagi nanti kesempatan kedua, nggak ada lagi, nak. Sekarang ini beramallah ini. Jangan sempat sudah pernah sempat menasihati putra-putri tentang masalah akhirat, Bapak? Sudah ya? Alhamdulillah. Sempatkan, Pak, mumpung belum jadi masalah di akhirat, sempatkan. Nasihati tentang kematian. Misalkan putranya dipanggil, ajak bicara berdua. Mungkin kadang-kadang bicara bareng-bareng, kadang-kadang dia kurang perhatian, ajak berdua saja. Seserius ketika kita mempersiapkan pernikahan dia, seserius itu misalkan ngobrolnya serius. Akhirat itu nanti pasti akan ada pengadilan, nak. Kita tidak bisa saling bantu di sana, nak. Di sana vonis Allah yang Maha Adil akan memutuskan apa kita ahli neraka, apa ahli surga. Maka persiapkan sekarang, nak. Karena amalmu hanya sekarang, tidak ada kesempatan kedua. Nasihatkan. Maka kalau kamu punya waktu luang, perbanyak Qur'annya, perbanyak zikirnya. Kamu sudah berapa zikirmu sehari semalam? Istighfarmu berapa? 100 mah, bagus. Tambahi. Nah, gitu. Kasih semangat, Pak. Kamu sudah berapa baca salawatmu berapa? Sudah 100 mah, bagus, lanjut yang banyak. Itu kan motivasi-motivasi kita penting sekarang ini, mumpung belum terlambat. Hadirin, dalam Tafsir Al-Muyassar begini, Pak, penjelasannya. Monggo. Allah mengabarkan tentang keadaan orang yang sakaratul maut, baik dari orang-orang kafir atau orang-orang yang melekkan perintah Allah, hingga apabila dia mendekati kematiannya dan menyaksikan siksaan yang diancamkan kepadanya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Hadirin, ternyata permintaan mereka ini untuk dikembalikan hidup lagi ke dunia itu sejak sakaratul maut bahkan. Jadi sakaratul maut itu memang sudah mereka ingin diperpanjang usianya. Jangan mati dulu ya Allah, saya masih kurang amal, tambahkan lagi, begitulah kira-kira. Dia minta terus sampai seusai kematian pun dia masih minta itu terus. Tidak bisa, karena sudah waktunya habis. Hadirin Allah, maka disinilah kita perlu menyadari kesempatan di dunia ini adalah kesempatan yang pertama dan terakhir. Kesempatan pertama dan terakhir. Nggak ada remedi, ya, nggak ada remedi. Hadirin Allah, mereka ini berjanji mau lebih baik, tapi terlambat. Nih ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Monggo Pak. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Baik, hadirin, apa yang mereka lakukan, ingin kembali ke dunia, mereka bahkan janji lebih baik tadi kan, berusaha akan, sudahlah pasti aku akan melakukan yang belum aku lakukan dulu di dunia, aku akan lakukan sekarang ya Allah. Dulu mungkin aku nggak sempat sedekah, aku akan lakukan sekarang ya Allah. Jadi memang orang-orang ahli neraka itu menyesal sekali Pak, menyesal sekali. Dia berusaha minta kembali lagi karena dia menyesal Pak. Dulu kenapa hidupnya digunakan kayak begitu? Jadi ini merupakan sebuah kenyataan pahit ya, yang semoga kita tidak mengalami seperti ini. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang pandai manfaatkan waktu kita di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, yang ketiga adalah meminta kematian. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Monggo Pak. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhan membunuh kami saja. Ia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Hadirin, dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan begini nih tentang kalimat ini. Monggo Pak. Para penjahat itu memanggil-panggil Malik, penjaga jahanam, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah oleh Allah. Wahai Malik, biarlah Tuhan mematikan kami, sehingga kami bisa beristirahat dari penderitaan ini. Maka Malik menjawab, kalian tetap tinggal, kalian tidak akan keluar darinya, kalian tidak bisa menghindar darinya. Sungguh kami telah datang kepada kalian dengan kebenaran dan menjelaskannya untuk kalian. Akan tetapi kebanyakan dari kalian membenci kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Hadirin, kebayang betul Pak situasinya itu. Dia minta kepada siapa? Penjaganya, penjaga neraka. Siapa Pak itu? Malik, malaikat Malik ya. Sudah kehabisan Pak, kehabisan cara sudah. Dia membujuk berusaha membujuk penjaganya. Mungkin dia teringat saat di dunia dulu, dia bisa membujuki siapa? Hakimnya. Apalagi hakimnya itu ternyata adalah Pak D-nya ya. Gak bahaya. Maka di dalam kondisi itu dia berusaha Pak. Dia bilang, wahai Malik, sudah sampaikan kepada Allah agar kami ini sudah mati saja. Karena penyiksaan di akhirat Pak itu nggak ada ujungnya Pak. Kemudian ternyata jawabannya apa? Nggak akan bisa. Kamu seperti ini terus sudah. Ya Allah. Orang mengira kematian itu kan menjadi akhir penderitaan Pak ya. Sampai ada orang yang karena kebanyakan utang ditagih kalor ngidul, terus nggak melihat tali rafia seperti solusinya gitu kan ya. Padahal nggak bisa. Orang yang meninggal karena bunuh diri Pak, itu sakitnya akan diulang-ulang terus sampai hari kiamat tuh.
Jadi orang misalkan dengan menusukkan pisau ke dadanya biar dia selesai. Misalkan dia setiap hari dimarahi istri aja stres, ya kan? Nggak cari solusi, kenapa dimarahi? Kan begitu cari solusi kan kalau orang waras. Karena susah sudah nggak waras, sudah wis mati ya. Maka sakitnya itu akan diulang-ulang terus, Pak. Sampai hari kiamat tuh. Jangan dikira setelah ditusuk terus mati enak gitu, enggak, Pak. Terus itu. Ada yang mati karena menjatuhkan diri dari wowong. Misalkan stres sumpek ditagih utang ngalor ngidul menek wowong kan. Maunya ceblok biar mati. Oh itu sakitnya diulang-ulang sampai kiamat, Pak. Jadi makanya nggak ada solusi. Bukan solusi bunuh diri itu, enggak, dilarang dalam Islam. Nah, di kondisi di neraka mereka juga minta dimatikan saja, sudah matikan saja. Tapi kemudian memang ternyata kematian sudah nggak ada lagi, Pak. Maka kan digambarkan dalam sebuah hadis itu, ketika semua masuk ke neraka sama surga sudah penuh, kemudian Allah menunjukkan seperti seekor kambing, kan? Wahai penduduk neraka, wahai penduduk surga, ini adalah kematian. Ini kematiannya. Siapa? Si seekor kambing tadi itu. Kemudian disembelihlah ini sudah. Maka setelah ini tidak ada lagi kematian yang akan menghampiri kalian. Maka yang masuk surga berbahagialah karena tidak ada kematian lagi. Yang masuk neraka bersedihlah karena memang tidak ada lagi kematian. Hadirin, saat itu bayangkan kondisi riuh, kondisi ketakutan yang luar biasa ahli neraka, karena harapan dia untuk bisa mati, untuk istirahat tadi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Hadirin, lantas apa yang kita lakukan? Jadi usaha-usaha tadi kan gagal semua. Lantas apa yang kita lakukan? Jadi sebenarnya ini masih saya secuplik saja. Banyak kisah yang lain dalam Al-Quran yang mungkin pengen bisa explore sendiri, cari sendiri. Di situ ada berbagai kisah tentang kengerian neraka. Di antaranya adalah saling menyalahkan tadi, Pak. Itu tidak hanya pada ayat Al-Ma'arij tadi. Ada lagi yang lain, Pak, saling menyalahkan. Jadi penduduk neraka itu bertengkar sendiri antar mereka, Pak. Kira-kira kalau bahasa kita mungkin gara-gara kowe yo, aku mlebu ini, gitu. Lah sampun sapa sing ngejak? Sampeyan biyen kok ya, kan sing ngejak kan awakmu. Sapa sing ngajak goes bolak-balik biyen kok. Loh, bukan masalah goesnya, enggak salat tadi itu loh. Ya Allah, kalau goes Bapak Salam kan aman, Pak ya? Aman, Masya Allah aman, ya kan? Salat semua kan? Iya, Masya Allah. Ada lagi yang mungkin antara mereka, wah, yo gara-gara kok jak mancing bolak-balik boleh pengen iki aku. Iya kan. Lah sampean yang ngono, gelem ae. Lho, kan gara-gara kok rayu. Wah, gegeran ter mereka. Gegeran. Ya Allah. Jadi antara mereka ini bertengkar, saling menyalahkan. Nauzubillah min dzalik. Hadirin Allah. Nah, bagian akhir adalah bagaimana agar kita tidak menyesal. Tentu ini sebuah ikhtiar, Pak. Bagaimana agar kita tidak menyesal dengan kondisi semacam ini nanti. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Di antaranya adalah dengar dan fikirkanlah nasihat. Terlalu kecil nih. Kelihatan betul Bu sana? Kelihatan nggih tulisannya. Dengar dan fikirkanlah nasihat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk itu kan ketika mereka dilemparkan ke neraka tadi, kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu kan malaikat-malaikat yang di neraka itu sampai tanya kan? Sampai tanya, sampean kok sama bumrene ya apa sih Mas gitu. Kalau bahasa kita itu. Alam ya'tikum nadhir, apakah dulu tidak ada orang mengingatkan kamu? Apakah dulu tidak ada yang memberi peringatan kamu tentang hari ini? Jadi mereka ditanya seperti itu, Pak. Itu kalau bahasa saya itu pertanyaan keheranan, heran. Malaikat sampai keheranan. Kok iso sampeyan mlebu mrene iki apa ceritane? Bukankah
Allah Maha Pemaaf. Sampean biyen enggak tahu tobat ta. Ora tahu istighfar ta. Sampean jamaah di sini ternyata bukan salah mau bukan. Oh iya, selamat kabeh rono arek kabeh rono. Masya Allah. Ini enggak tahu jamaah mana. Itu bukan jamaah masjid, jamaah teplek itu kan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka mereka mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Pernah dengar ayat itu, Bu? Di Tabarok kan? Law kunna nasma'u, seandainya dulu aku mau mendengar, aw na'qilu, mau mikirkan. Seandainya dulu mau yo awak dhewe biyen kok ndani biyen gelem ngrungokne nasihat. Mungkin di antara mereka nyari teman-temannya, Pak. Sak grup ono kabeh lho, kok gak ono siji. Gak ono arek iku nang ngone swarga arek. Lho yo to, yo apa jenengan ben iku? Iya, dhek ben mari ngaji, iku mulai digatekno, dipraktekne. Lah sampe nang kene ya mari ngaji yo. Gak dilakoni. Bodoh. Ya Allah. Maka lau kunna nasma'u au na'qilu. Makanya hati-hati, Bu. Hati-hati. Ya. Kalau ngaji pun bisa jadi dosa ya. Ada loh. Ngaji jadi dosa, Pak, bisa. Sudah serius ngaji dijauhin sebelahnya. Mbak Yu, Ustaz gak enak di bani yo. Iya gak enak. Loh, itu dosa, Pak. Jadi dosa itu. Makanya hati-hati, jangan mau. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bersegeralah, jangan tunda kebaikan. Jangan gampang nunda kebaikan, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan, segera lakukan. Kenapa? Kita berpacu, Pak. Berpacu dengan apa? Berpacu dengan umur. Betul, betul, Pak. Umur itu semakin hari semakin habis loh, kan? Jatahnya semakin hari semakin habis, bukan semakin nambah. Masih ingat yang kapan hari kita ganti tahun itu umurnya semakin nambah apa berkurang? Berkurang, ya. Berarti kalau ganti tahun ucapan selamatnya bisa diganti kan? Bukan selamat tahun baru, tapi selamat mendekati ajal masing-masing, gitu kan? Langsung koncone nggak opo, kan memang ya begitu kenyataannya kan. Biar kita ingat umur kita semakin habis. Hadirin Allah, semakin mendekati deadline-nya, semakin dekat nih, Pak. Maka kalau kita seperti mengerjakan tugas, kalau diberitahu ini due date-nya sekian loh, ini sudah mau deadline loh, kan harus semakin serius kan, Pak. Koreksi lagi, apalagi kurang apa gitu. Kalau kita semakin hari semakin habis, koreksi lagi, Pak. Monggo dikoreksi. Tauhid kita beres nggak ya? Kok kayaknya ada yang menyerempet yang kemarin-kemarin ya, istighfar, taubati, kan gitu, Pak. Salat kita beres nggak? Oh beres sudah. Tambahkan sunnahnya, nah kan? Nawafilnya, mungkin tahajudnya, duhanya, mungkin belum dilakukan, lakukan. Koreksi. Muamalahnya dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, Muslim yang lain, apa ya masalah kita? Itu koreksi terus. Hasibu qablaan tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab di akhirat. Hadirin, bersegera, jangan tunda kebaikan. Bapak misalkan punya rencana mau naikkan uang belanja, langsung aja, Pak, nggak usah lama-lama gitu ya. Gimana, Bu? Setuju, Bu? Setuju. Masalahnya duit sopo sih digawe. Rencana sih ada, Ustaz, mbok kapan? Hadirin, sama, ibu juga begitu. Saya, Ustaz, punya rencana, Ustaz, tahun depan mau membahagiakan suami. Kenapa tahun depan? Ya sekarang ini. Belum tentu ketemu lagi tahun depan. Maka segerakan kebaikannya. Yang ketiga, jangan remehkan amal kebaikan walau kecil. Hadirin, dalam sebuah hadis itu kan dijelaskan di akhirat itu ketika menyaksikan timbangan amal itu, ya diantaranya, Pak, itu orang akan merasa sangat berkepentingan dengan amal kecil sekali. Walaupun kecil, dia pernah zikir sekecil apapun, remeh apapun, itu dinanti sama dia untuk menambahkan beratnya kebaikan itu. Mas sampai nyari-nyari lagi di catatannya itu. Sudah selesai timbangan misalnya gitu,
Sik kok dhisik golongan nek ono biyen. Kalian tahu zikir biyen iku. Pas kapan? Tahu biyen kok. Kok ben tahu muni subhanallah alhamdulillah. Kapan itu? Pas wayahe ngaji. Yo balik. Nggak ketemu lagi gitu. Jadi maka berusaha begitu, Pak. Nah, maka jangan remehkan sekarang. Jangan ada waktu longgar di rumah, ibu-ibu sambil nyuci sambil masak. Bisa nggak Bu sambil zikir, Bu? Bisa kan? Ya kan? Sambil nyuci. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, nyuci lagi subhanallah, alhamdulillah. Selesai nggak nyucinya satu jam gitu? Kamari-mari Ustaz yang ini. Ya ke mesin cuci kan gampang aja. Mesin cuci diputar sambil subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, isi dengan zikir. Terus perbanyak istighfar. Hadirin, sebagai manusia biasa, kita semua pasti tidak sempurna. Dan mungkin ada dosa yang belum tertobati, maka banyaklah istighfar. Kenapa? Karena memang mohon ampun ini kuncinya, Pak. Ingat, timbangan amal itu adalah kebaikan lebih banyak daripada keburukan, itu kan, agar masuk surga. Maka kalau tidak bisa menambah kebaikan, kita yang keburukannya dipastikan sudah hilang, dipastikan sudah terampuni, maka berbanyak taubat. Taubat istighfar sehari semalam berapa Bu Rasulullah? 100 kali minimal, Pak. Ya kan? Saya sering aturkan, kita ini kan Rasulullah itu istighfarnya sehari semalam minimal 100 kali. Ada yang 70 kali hadisnya kan? Padahal dosa tidak pernah sama sekali. Mirip sama kita, ya kan? Kita gimana? Dosanya berkali-kali, istighfarnya jarang sekali. Maka ini enggak 11-12 namanya, 11-50 kan. Cara aduh. Maka ayo perbanyak taubat istighfar. Jadi amal-amal kecil tadi jangan diremehkan. Kita bisa amal jariah, ada masjid dibangun ini, wah ini kayaknya amal jariah kita nih, masukkan. Oh ini kayaknya ada ini, masukkan. Jadi kesempatan ini tidak mungkin terulang lagi, Pak. Bisa jadi tahun depan sudah tidak ada kesempatan yang sama seperti ini. Maka manfaatkan. Ketemu anak-anak, ketemu saudara, ketemu teman-teman, manfaatkan, saling menasehati. Sing diobrolkan itu urusan-urusan sing sae, urusan ngaji. Ya. Kadang kita ngobrol dengan teman-teman tuh urusannya nggak jelas. Ya. Kalau 5 menit pertama biasanya masih genah urusan ya. Ketemu sama ibu-ibu ngantar sekolah itu kan. 5 menit pertama masih bagus yang dibahas biasanya kan, masih bagus. Nah, apa kabarnya Mbak Yu? Wis waras, ya, 5 menit pertama. 5 menit kedua mulai beliar kan dia, mulai. Ya apa kabarnya arek itu? Oh, keten pancet tadi menikor itu. Mulai ngerasani tonggo itu kan. Ini apa terus kita ini? Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hadirin, akhirnya mari kita berikhtiar, karena penyesalan itu tidak ada gunanya lagi di akhirat. Penyesalan itu tidak akan ada solusinya lagi. Maka selesaikan hari ini. Apa tadi diantaranya yang menjadi peringatan kita? Sesama orang akan mungkin terjadi saling salah menyalahkan. Maka ikhtiarlah hari ini untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita sama. Selesaikan dengan orang tua, selesaikan dengan putra-putri kita, nasihati. Tidak hanya urusan dunia, akhirat, Pak. Saudara kita, adik kita, sempatkan bicara masalah-masalah akhirat. Loh, kalau kita nggak bisa bicara gimana Ustaz? Ajak dia ngaji gitu aja, biar dia dengerin. Dok, mending ngaji biar aku ya. Nanti Ustaz melu wae asusul. Nah, gitu kan. Paksa datang biar telinganya biar dengar ngaji. Kalau andai masih juga dia terjerembab ke neraka, ini nggak disalahkan lagi sudah, karena sudah berusaha menyelamatkan dia. Yang kedua, Ingat, orang-orang neraka merasa ukuran umur, merasa kurang waktu, sehingga minta dikembalikan ke dunia lagi. Maka sekarang manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang ketiga, hati-hati, mereka minta kematian nggak akan terjadi. Maka sebelum kematian yang akan kita hadapi bersama dalam entah waktu kapan, maka manfaatkan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Yang belum melakukan kewajiban dengan baik, laksanakan. Kewajiban pada suami, kewajiban pada tetangga, utang-utang yang belum kesauran, Bu, segera disauri. Dan jangan bikin utang baru gitu ya. Kenapa? Karena waktu kita semakin habis. Dan akhirnya semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat.
Semoga manfaat kajian kita kali ini. Kita alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang baik, ada yang diterima semua dari Allah Ta'ala. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Aku qouli hadza fa astaghfirullakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.